Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afniatun dari kelas Farmasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang organela dalam sel. Nah, ini adalah peta konsep atau mind map dari organela dalam sel. Organela dalam sel terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Di dalam sitoplasma ini ada mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan sitopleson. Di dalam nukleus ini terdiri dari kromosom. Sebelum itu kita akan kenalan dengan sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari tubuh. Sel dapat memperbanyak diri. Secara umum, sel berukuran antara 5–15 mikron. Tetapi, ada juga yang menyatakan 10–50 mikron. Berbagai tipe sel tubuh memiliki fitur yang membedakan satu tipe dari yang lain, dan secara khusus disesuaikan untuk melakukan fungsi tertentu. Misalnya, sel darah merah mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Sel otot khusus untuk fungsi kontraksi. Ini merupakan sel dan bagian-bagiannya. Nah, banyak sekali sel dan bagian-bagiannya ini, tetapi kita akan mempelajari nukleus, kromatin, membran plasma, lisosom, retikulum endoplasma, dan mitokondria. Yang pertama ada membran sel. Membran sel. Sel kita dikelilingi oleh membran sel atau membran plasma pada bagian terluar. Membran sel mengelilingi sel dan menjaganya, mengatur apa yang masuk dan keluar sel. Fungsinya mengontrol aliran zat masuk dan keluar sel. Ini adalah gambar dari membran sel. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian dari sel antara nukleus dan membran plasma. Matriks dari sitoplasma adalah medium semi cair yang mengandung air dan berbagai tipe molekul yang terlarut dalam medium. Sitoplasma mengandung berbagai organel. Setiap tipe organel mempunyai fungsi yang spesifik. Misalnya, satu tipe organel mengangkut senyawa dan yang lainnya menghasilkan ATP untuk sel. Kemudian organel sitoplasma, itu ada mitokondria. Mitokondria adalah tempat respirasi utama untuk aerobik, memiliki struktur oval yang memanjang. Membran bagian dalam terlipat untuk membentuk laci-laci kecil yang disebut kristai, yang mana terproyeksikan ke dalam matriks. Mitokondria sering disebut sebagai powerhouse dan membantu untuk menghasilkan energi untuk sel. Sel yang memerlukan sedikit energi untuk melaksanakan fungsinya seperti sel lemak. Sedangkan sel yang menggunakan energi yang banyak seperti sel otot dan hati. Ini adalah struktur dari mitokondria. Kemudian yang kedua ada ribosom. Ribosom terdiri dari dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Setiap subunit memiliki protein dan ribosom RNA. Ribosom melekat pada permukaan luar retikulum endoplasma. Ribosom terdiri dari asam ribonukleat yang berfungsi dalam sintesis protein dalam sel. Nah, ini adalah gambar dari ribosom. Yang ketiga ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah sistem kompleks dari kanal membran yang membentang di seluruh sitoplasma. Retikulum endoplasma memberi jalur untuk mengangkut material dari satu sel ke sel yang lainnya. Beberapa membran dari retikulum endoplasma memiliki ribosom granular yang melekat pada permukaan terluar atau sering disebut dengan rough endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma kasar, yang berfungsi untuk sintesis dan transport protein yang dibuat oleh ribosom melalui sitoplasma ke aparatus Golgi. Nah, ini ya retikulum endoplasma kasar. Kemudian ada juga bagian yang tidak memiliki ribosom dan tampak halus, disebut smooth
endoplasmic reticulum atau sering kita sebut dengan retikulum endoplasma halus. Berfungsi sebagai tempat untuk sintesis lipid dan steroid. Nah, ini adalah retikulum endoplasma halus. Fungsi retikulum endoplasma ini sebagai pembentukan membran sel baru dan komponen-komponen sel lain, serta pembuatan zat-zat untuk disekresikan. Yang keempat, ada badan Golgi. Organel ini tampak sebagai tumpukan kantung membran yang datar, yang biasanya terletak dekat nukleus dan terhubungkan ke retikulum endoplasma. Organel ini memodifikasi dan menyortir protein yang disintesis pada retikulum endoplasma kasar dan mengemasnya ke dalam vesikel sekretori untuk dilepaskan keluar sel. Fungsi badan Golgi ini sebagai pusat modifikasi, pengemasan, dan distribusi protein yang baru disintesis. Yang kelima adalah lisosom. Lisosom dibentuk oleh aparatus Golgi atau badan Golgi. Lisosom adalah vesikel kecil yang mengandung enzim pencernaan hidrolitik. Enzim digunakan untuk mencerna yang pertama bakteri yang masuk ke dalam sel, kedua bagian sel yang perlu pergantian, yang ketiga keseluruhan sel yang sudah rusak. Fungsi lisosom ini sebagai sistem pencernaan sel, menghancurkan bahan yang tidak diinginkan, misalnya benda asing dan sisa sel. Yang keenam adalah sitokleson. Sitokleson adalah sistem kompleks dari serat yang mempertahankan struktur dari sel dan memungkinkannya untuk mengubah bentuk dan bergerak. Sitokleson tersusun dari protein mikrofilamin dan mikrotubuli. Yang pertama ada mikrofilamen. Mikrofilamen ini berbentuk panjang, batang ramping dari protein yang mendukung penonjolan kecil dari membran sel yang disebut mikrofili. Nah, mikrotubuli adalah silinder tipis lebih besar dari mikrofilamen, tersusun dari protein tubuli. Mikrotubuli juga ditemukan dalam sentriol, silia, dan flagella. Selesai ya organel dalam sitoplasmanya. Selanjutnya kita ke nukleus. Nukleus adalah struktur utama dalam sel manusia. Nukleus sangat penting karena menyimpan informasi genetik yang menentukan karakteristik dari sel tubuh dan fungsi metabolik. Fungsi nukleolus adalah untuk menyalin DNA menjadi RNA ribosom dan merakit rRNA penting karena rRNA membuat ribosom yang bertanggung jawab untuk sintesis protein dalam sel. Nah, fungsi nukleus sebagai pusat pengatur sel, menyimpan informasi genetik, menyediakan kode-kode untuk mensintesis protein struktural dan enzimatik yang menentukan sifat spesifik sel. Ini merupakan struktur dari nukleus. Nah, dalam nukleus itu ada kromosom. Kromosom merupakan struktur berupa benang halus yang membawa informasi genetik atau gen. Di dalam kromosom, gen tersimpan di suatu area khusus yang disebut lokus. Gen yang berpasangan di dalam lokus yang disebut alel. Tubuh kromosom terdiri oleh benang-benang kromatin yang disusun oleh asam nukleut, yaitu DNA serta RNA dan protein. Komposisinya terdiri dari 60% protein, 35% DNA, dan 5% RNA. Ini merupakan bagian-bagian dari kromosom. Nah, fungsi kromosom ini sebagai tempat penyimpanan informasi genetik yang akan diturunkan dari induk ke anak sampai membentuk sifat dan ciri khas individu itu. Kemudian berperan penting dalam proses pembelahan sel dan menentukan jenis kelamin sebuah individu. Ini yang terakhir, ada daftar pustaka diambil dari buku yang berjudul Anatomi Fisiologi Manusia. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.